Gerimis turun semakin deras, menari-nari di atas aspal gelap, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Udara malam itu begitu berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di langit, siap jatuh menimpa siapa saja. Dani duduk di atas motornya, tubuhnya lelah dan basah, menunggu sebuah notifikasi order yang tak kunjung datang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lebih 10 menit. Biasanya, jam segini ia sudah pulang, merebahkan diri di kasur sempit kontrakannya. Namun malam ini berbeda, malam ini sepi. Ia menghela napas panjang, kabut putih keluar dari mulutnya, bercampur dengan udara dingin. Tangannya gemetar bukan hanya karena cuaca, melainkan juga rasa putus asa. Satu order lagi, pikirnya, hanya satu, lalu pulang. Tapi layar ponselnya tetap sunyi, hanya menampilkan sisa baterai yang makin menipis. Tepat ketika Dani hampir menyerah, ponselnya bergetar. Notifikasi masuk. Layar menampilkan tulisan, tujuan, Jalan Puncak Raya No. 13, Perumahan Lama. Dani menatap alamat itu lama. Ia mengenalnya, atau setidaknya pernah mendengar. Jalan Puncak Raya yang dimaksud berada di pinggiran kota, dekat sebuah hutan pinus yang konon angker. Ia pernah mendengar cerita dari teman sesama ojek online, hutan itu dulunya menjadi tempat eksekusi, banyak mayat dikubur tanpa nama. Orang-orang jarang berani lewat sana malam-malam, apalagi sendirian. Keraguan mencengkeram Dani, tapi ia tahu tidak punya pilihan. Dapur butuh asap, dan motor butuh bensin. Ia menekan tombol terima. Perjalanan dimulai. Ban motornya membelah genangan air, meninggalkan jejak yang segera terhapus hujan. Semakin jauh ia melaju, semakin sepi jalan yang dilaluinya. Warung-warung kecil menutup pintunya, rumah-rumah menutup tirainya. Hingga akhirnya, hanya ada Dani, motornya, dan malam yang menelan semua suara. Ketika sampai di lokasi penjemputan, Dani hampir menghentikan napasnya. Di bawah sebuah tiang lampu jalan yang berkelap-kelip, berdiri seorang wanita. Cahaya kuning lampu yang redup menyinari wajahnya, pucat, nyaris transparan, seperti porselen yang retak. Rambut panjang hitamnya terurai liar, sebagian menutupi wajah. Bajunya kebaya putih kuno, basah dan kotor, seperti kain yang terlalu lama terendam di rawa. Dani menelan ludah. Ada hawa dingin menusuk yang merayap ke kulitnya, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang membuat jantungnya serasa membeku. Tubuhnya kaku, tapi suaranya masih bisa keluar meski bergetar. "Ibu pesan ojek?" tanyanya pelan. Wanita itu menoleh perlahan, gerakannya kaku, seolah tulangnya berderit. Senyumnya samar, tak sampai ke mata. Lalu ia mengangkat jari telunjuknya yang kurus dan pucat, menunjuk ke sebuah jalan setapak gelap yang menembus ke dalam perkampungan tua. "Mas, ke sana," suaranya lirih, parau, seperti bisikan dari liang kubur. Dani melirik ponselnya. Aplikasi menunjukkan titik tujuan yang berbeda, sebuah rumah biasa, bukan jalan setapak menyeramkan itu. Ia ragu, ingin menolak, tapi tatapan wanita itu menekannya. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang tak bisa ia lawan, campuran antara permintaan dan ancaman. Akhirnya, dengan mulut kaku, ia berkata, "Mari, Bu." Wanita itu naik ke boncengan motor. Aneh, tubuhnya terasa begitu ringan, seakan tidak berbobot. Tidak ada sentuhan di bahu Dani, tidak ada pegangan, seolah hanya bayangan yang menempel di sana. Dari spion, Dani hanya melihat siluet gelap, samar dan bergetar. Ia memutar gas, motor melaju masuk ke jalan setapak. Lampu motor menembus kegelapan, menyinari pepohonan besar dan semak belukar yang tumbuh liar di kanan kiri. Anehnya, hutan itu sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam. Bahkan anjing pun tidak menggonggong. Yang ada hanya suara mesin motor, dan aroma. Aroma melati yang menyengat, pekat, menusuk hingga ke tenggorokan. Dani meringis, hampir mual. Bau itu terlalu kuat, seolah ia sedang melintasi ribuan nisan yang baru saja diberi bunga segar. Jantungnya berdebar tak beraturan. Ia melirik spion lagi. Kali ini, ia melihat sepasang mata. Mata merah menyala, menatapnya tajam dari balik rambut panjang wanita itu.
Mata itu penuh kebencian, penuh dendam. Dani hampir menjerit. Tangannya gemetar, motor oleng sesaat. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, sebuah gerbang tua muncul. Besi-besinya berkarat, catnya mengelupas, dan di atasnya terdapat papan kusam dengan tulisan samar. Dani menghentikan motor mendadak. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Wanita itu sudah tidak ada. Namun, udara tiba-tiba dipenuhi suara bisikan, tangisan, dan erangan. Dari balik gerbang, terdengar suara-suara samar memanggil namanya. Dani, Dani. Dengan tangan gemetar, ia memundurkan motor, mencoba kabur. Tapi lampu motornya justru menyorot sebuah batu nisan di pinggir jalan. Dani membeku. Di batu nisan itu tertera nama Siti, lengkap dengan tanggal lahir dan kematiannya. Dan di bawahnya, sebuah foto kecil. Wajah wanita berambut panjang, mengenakan kebaya putih, tersenyum samar. Wajah yang sama persis dengan penumpangnya. Dani menjerit sekuat tenaga, memutar gas motornya, dan melaju sekencang-kencangnya, meninggalkan pemakaman itu. Gerimis bercampur air mata menamparkan wajahnya, sementara suara bisikan itu masih terus memanggil, meski ia sudah jauh. Malam itu, Dani sadar, ia tidak sedang menjemput orderan. Ia menjemput kematian yang menyamar. Malam itu berakhir, tapi terornya tidak. Dani kembali ke kontrakan dengan tubuh menggigil. Seluruh jalan pulang ia gaspol tanpa menoleh ke belakang. Namun, setibanya di kamar sempitnya, bukannya lega, ia justru merasa semakin dicekam. Lampu kamar menyala redup, dinding berjamur dan bau lembab semakin menekan dada. Dani berbaring, mencoba memejamkan mata. Tapi begitu kelopak matanya tertutup, bayangan wanita berambut panjang itu muncul jelas, matanya merah, senyumnya sinis, dan bisikan lirihnya memanggil-manggil. Dani, ia terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Waktu menunjukkan pukul 2.45 dini hari. Sunyi, kecuali suara detak jam dinding yang lambat namun terasa mencekik. Sejak kejadian itu, Dani tidak pernah sama lagi. Ia menolak orderan malam. Teman-temannya heran, tapi Dani hanya tersenyum kaku, tidak bisa menjelaskan. Di setiap warung kopi, cerita tentang tukang ojek yang nganterin hantu mulai jadi bahan obrolan. Ada yang percaya, ada yang menertawakan. Tapi Dani tahu, ia hidup dalam teror. Setiap malam, bau melati tiba-tiba muncul di kamarnya. Kadang samar, kadang sangat pekat hingga membuat perutnya mual. Diikuti dengan bisikan. Awalnya hanya panggilan namanya, semakin lama berubah menjadi kalimat. Jangan lari, Dani. Kamu sudah membawaku pulang. Sekarang aku tahu siapa kamu. Suaranya serak, bergetar, seperti suara orang yang tenggelam di lumpur. Suatu malam, Dani benar-benar terbangun karena bau melati yang begitu kuat. Matanya terbuka, dan ia melihat, di pojok kamar, tepat di samping lemari reot, ada bayangan hitam berdiri. Bayangan itu perlahan membentuk wujud wanita berkebaya putih, basah kuyup, rambutnya meneteskan air hitam ke lantai. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Dani ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Jantungnya berdetak begitu keras, seolah ingin meledak. Wanita itu mendekat. 1 langkah, 2 langkah, hingga wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Dani. Baru saat itulah suaranya terdengar. Kamu sudah membangunkanku. Dani menjerit keras, lalu ia terbangun. Keringat membanjir, tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan. Wanita itu nyata, dan kini ia menempel pada dirinya. Hari-hari Dani semakin suram. Ia tidak lagi bisa tertawa, wajahnya pucat, matanya cekung. Rekan kerjanya di pabrik sering bertanya, tapi Dani hanya menggeleng. Suatu sore, setelah jam kerja, Dani masuk ke kamar mandi pabrik. Ia mencuci muka, berharap bisa menghapus rasa lelah yang menempel. Air dingin menyentuh kulitnya, memberi sedikit ketenangan. Namun, ketika ia menatap cermin, dadanya seolah berhenti. Di balik pantulan dirinya, ada sesuatu. Awalnya samar,
tapi semakin jelas. Sebuah tangan pucat, kurus, dengan kuku panjang hitam, perlahan muncul di bahunya. Jari-jari itu menekan kuat, seperti mencengkram. Dani terkejut, ia membalikkan badan. Kosong, tidak ada siapapun. Ia kembali menatap cermin, dan tangan itu masih ada. Lebih jelas, lebih kuat. Kali ini, cengkeraman di bahunya benar-benar terasa. Nyeri, gegehah. Dani mengerang, berusaha melepaskan, tapi tangan itu tak terlihat di dunia nyata, hanya di cermin. Lebih mengerikan lagi, di cermin, ia melihat lehernya sendiri mulai memar, bekas cekikan biru keunguan, padahal saat ia meraba lehernya, tidak ada apa-apa. Ia menjerit panik. Rekan kerjanya mendengar, berlarian masuk. Mereka menemukan Dani terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, matanya penuh ketakutan. Ada apa? Dan, tadi ada di cermin, dia ada di belakangku. Rekan-rekannya melihat, tapi cermin hanya memantulkan wajah Dani yang pucat. Mereka saling pandang, lalu menggeleng. Kamu capek, Dan, istirahat aja. Dani tahu mereka tak akan pernah mengerti. Sejak hari itu, ia menghindari cermin. Ia menutupi kaca di kamarnya dengan kain, bahkan kaca spion motornya pun ia putar ke bawah. Karena ia tahu, setiap kali ia menatap cermin, bukan dirinya yang akan ia lihat. Dani memutuskan pulang ke kampung, berharap teror akan berhenti. Rumah masa kecilnya sederhana, dinding papan, atap genteng tua. Namun, malam pertama ia tidur di sana, teror justru semakin parah. Sekitar pukul 1 dini hari, Dani terbangun. Selimutnya tersingkap, seolah ada yang menarik perlahan. Ia membuka mata, dan mendapati sosok wanita itu berdiri di samping tempat tidurnya. Tubuhnya membungkuk, rambutnya menutupi wajah, tapi matanya menyala merah dari sela-sela rambut itu. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya bisa menatap saat wanita itu berbisik. Kamu sudah lupa, Dani. Kamu lupa apa yang kamu lakukan. Dani terbelalak. Apa maksudnya? Ia tidak pernah merasa melakukan sesuatu. Wanita itu mendekatkan wajahnya ke telinga Dani. Suaranya kini lebih jelas, lebih menusuk. Malam itu, kamu tidak hanya mengantarku. Kamu membantuku menemukan mereka. Dani ingin bertanya, tapi tubuhnya terkunci. Lalu sosok itu menghilang begitu saja, menyisakan bau melati pekat. Sejak malam itu, Dani mulai kehilangan ingatan. Potongan memorinya hilang, terutama tentang malam kejadian di pemakaman. Semakin keras ia mencoba mengingat, semakin sakit kepalanya, seperti ada sesuatu yang memaksa kenangan itu terkubur. Obsesi mencari jawaban membuat Dani nekat kembali ke pemakaman umum Sidorukun. Gerbang berkarat itu masih ada, sunyi, seolah menunggu. Ia mencari nisan wanita itu. Butuh waktu berjam-jam, tapi akhirnya ia menemukannya. Nama di batu itu, Siti, tanggal lahir, tanggal kematian. Dan di bawahnya tertulis kecil, dibunuh oleh suaminya. Dani terdiam. Ia menatap foto di nisan, wajah pucat dengan kebaya putih. Hati Dani berdegup kencang. Jadi, wanita itu bukan hanya korban, ia adalah roh penuh dendam. Tiba-tiba, suara mesin motor terdengar. Dani menoleh. Dari kejauhan, seorang tukang ojek datang, wajahnya samar, tapi Dani langsung mengenalinya. Itu dirinya, versi dirinya yang dulu. Ia melihat dirinya menerima orderan. Tapi kali ini berbeda. Di boncengan bukan wanita, melainkan seorang pria, wajahnya panik. Terus menoleh ke belakang, dan dari kegelapan, sosok wanita itu muncul, melayang, dengan pisau berlumuran darah di tangannya. Dani mengerti. Malam itu, ia tanpa sadar membantu roh itu menemukan suaminya, pembunuh yang membuatnya jadi arwah gentayangan. Sejak itu, Dani tahu, ia bukan korban, ia bagian dari permainan. Ia adalah pembawa pesan kematian, kurir bagi roh dendam itu. Dan kutukan ini tidak akan berhenti padanya. Ia akan terus diwariskan, dari satu tukang ojek ke tukang ojek lain. Dari satu malam gelap ke malam gelap lainnya. Selamanya, sejak kepulangannya dari pemakaman,
Dani hampir tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali mencoba memejamkan mata, ia merasa ranjangnya bergetar, seolah ada seseorang yang duduk di ujungnya. Kadang ia merasakan selimutnya ditarik, kadang terdengar desisan napas di telinganya. Malam itu, tepat pukul 12, Dani baru saja tertidur ketika tiba-tiba telinganya panas. Ia terbangun, dan mendapati ada hembusan napas lembab tepat di wajahnya. Saat matanya terbuka, sosok wanita itu sudah ada di atas tubuhnya, menindihnya. Matanya kosong, wajahnya pucat, rambutnya meneteskan air hitam ke bantal. Bibirnya terbuka, dan dari mulutnya keluar bisikan yang menggema di kepala Dani. Aku sudah menemukannya, tapi aku belum selesai. Tubuh Dani kaku, tidak bisa bergerak. Wanita itu perlahan membuka mulutnya lebih lebar, hingga rahangnya terdengar berderak, lalu berusaha menelan wajah Dani. Dani menjerit keras, dan tiba-tiba ia terbangun kembali, masih diranjang, tapi seluruh tubuhnya basah oleh air. Bukan keringat, air itu dingin, berbau tanah. Seperti air dari liang kubur. Pagi harinya, Dani mencoba mencari ketenangan dengan nongkrong di warung kopi. Tapi wajahnya pucat, matanya cekung, membuat orang-orang memperhatikannya. Seorang tukang ojek tua duduk mendekat. Wajahnya keriput, matanya tajam penuh pengalaman. Ia berkata pelan, "Kamu yang katanya nganterin penumpang dari jalan Puncak Raya itu, ya?" Dani terdiam, tidak mengangguk, tidak menggeleng. Tapi pria itu tersenyum tipis. "Jangan takut, kamu bukan yang pertama." Kata-kata itu membuat darah Dani berdesir. Pria itu bercerita, dulu, sekitar tahun 90-an, seorang tukang becak juga pernah dapat penumpang serupa. Wanitanya sama, kebaya putih, rambut panjang, bau melati. Becak itu berakhir ditemukan terbalik di dekat pemakaman, pengemudinya hilang tanpa jejak. Dia mencari, dia menempel pada siapa saja yang berani membawanya pulang, kata si pria tua. Dan kalau sudah menempel, tidak ada yang bisa melepaskannya. Dani tercekat, tangannya gemetar memegang gelas kopi. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi pria tua itu bangkit, berjalan pergi. Saat Dani menoleh untuk melihatnya keluar, bangkunya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, Dani memberanikan diri kembali mengambil order malam. Ia pikir, kalau ia bisa mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan, mungkin terornya akan berkurang. Tapi malam itu berbeda. Saat melintasi jalan raya yang sepi, lampu motornya menyorot sesuatu. Di pinggir jalan, berdiri wanita berkebaya putih itu. Rambut panjang menutupi wajah, tangannya melambai pelan. Dani panik, langsung memacu motor sekencang-kencangnya. Tapi sejauh apapun ia melaju, wanita itu selalu muncul di pinggir jalan berikutnya. Seperti bayangan yang menempel di matanya. Hingga akhirnya, Dani tak tahan. Ia menghentikan motor, menutup mata, dan berteriak, "Apa yang kau mau dariku?" Ketika ia membuka mata, wanita itu sudah berdiri di depan motor, hanya satu langkah darinya. Dengan suara parau ia berkata, "Kamu harus ikut sampai akhir, Dani." Lalu tiba-tiba tubuhnya menghilang, meninggalkan jejak air hitam di aspal. Setiap hari, tubuh Dani semakin lemah. Ia sering merasa sakit di leher, di bahu, di dada, seolah ada yang mencengkramnya dari dalam. Suatu pagi, ia melihat bercak biru keunguan di lehernya. Seperti bekas cekikan. Ia mencoba menutupinya dengan syal, tapi semakin hari bekas itu bertambah. Rekan-rekannya mengira Dani terkena penyakit aneh, tapi dokter mengatakan tidak ada apa-apa. Yang lebih mengerikan, setiap kali Dani bercermin, ia melihat tubuhnya sendiri penuh luka, goresan panjang di tangan, memar di punggung, bahkan wajahnya tampak rusak. Namun begitu ia menjauh dari cermin, tubuhnya kembali normal. Ia mulai yakin, luka itu nyata. Hanya saja, hanya dirinya yang bisa melihatnya. Luka dari dunia lain, luka dari wanita itu. Malam itu, Dani memutuskan pergi jauh, meninggalkan kota. Ia berharap jika ia cukup jauh, roh itu akan berhenti mengikutinya. Ia mengendarai motor tanpa tujuan, hanya mengikuti jalan raya yang sepi.
Jam sudah lewat tengah malam. Angin dingin menusuk kulitnya. Namun semakin lama ia berkendara, Dani merasa jalan yang ia tempuh aneh. Rambu-rambu jalan sama, tikungan sama, bahkan warung tua yang ia lewati selalu muncul lagi dan lagi. Seolah-olah ia terjebak dalam lingkaran jalan tanpa ujung. Dan setiap kali ia melewati warung itu, wanita berkebaya putih tampak duduk di bangku depan, menatapnya dengan mata kosong. Dani mulai ketakutan. Ia mempercepat laju motornya. Tapi jalan itu tak pernah berubah. Warung itu selalu ada, dan wanita itu selalu menunggunya. Hingga akhirnya Dani sadar, ia tidak sedang mencoba kabur. Ia sedang dikurung. Setelah terjebak berulang kali di jalan yang sama, Dani akhirnya menyadari satu hal, wanita itu ingin ia kembali ke tempat pertama mereka bertemu. Pemakaman di ujung jalan Puncak Raya. Dengan pasrah, ia membiarkan motornya melaju mengikuti arah yang seolah dituntun. Malam itu, kabut turun begitu tebal hingga pandangan hanya setengah meter ke depan. Ketika sampai di gerbang pemakaman, motornya mati mendadak. Lampu padam, angin berdesir kencang, membawa bau busuk dan wangi melati bercampur. Dari balik kabut, terdengar suara gamelan lirih. Suara yang anehnya membuat bulu kuduk berdiri. Dani melangkah masuk, tubuhnya gemetar, tapi kakinya seperti ditarik sesuatu. Di tengah pemakaman, wanita berkebaya putih itu berdiri. Ia tersenyum samar. "Kamu sudah kembali. Sekarang, waktunya selesai." Tanah di depan wanita itu tiba-tiba retak. Perlahan, tanah kuburan terbelah, membuka liang yang gelap dan berair. Dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat, kurus, seperti mayat yang bangkit. Dani terpaku, tak mampu lari. Tangannya ditarik, kakinya dicekal. Tubuhnya diseret mendekati lubang itu. Ia menjerit, meronta, tapi tubuh-tubuh dingin itu terlalu kuat. Wanita berkebaya itu menunduk, lalu berkata pelan, "Kamu bukan sekadar pengantar, kamu pengganti." Kata-kata itu membuat Dani hampir kehilangan akal. Ia mengerti, roh itu tidak mencari tumpangan, tapi mencari korban baru. Pengganti untuk menemani di dunia kematian. Dani akhirnya jatuh ke dalam liang. Tanah basah menempel di wajah dan mulutnya. Ia mencoba bangkit, tapi tubuh-tubuh pucat menindihnya. Di kegelapan itu, ia mendengar suara ribuan bisikan. Tangisan, jeritan, rintihan minta tolong. Semua bercampur menjadi paduan suara yang menyesakkan dada. Ia berusaha menjerit, tapi mulutnya penuh tanah. Nafasnya terhenti. Wanita berkebaya itu menutup liang itu dengan perlahan, sambil tersenyum. Tanah menimbun tubuh Dani sedikit demi sedikit. Suara terakhir yang terdengar dari dalam hanyalah pekikan panjang yang teredam tanah. Esok paginya, motor Dani ditemukan terparkir di depan pemakaman, dengan kunci masih menempel. Warga heran, karena motor itu dalam keadaan kering, padahal malam sebelumnya hujan deras. Namun Dani tidak pernah ditemukan. Orang-orang mencari ke seluruh pelosok pemakaman, bahkan sampai ke dalam sumur tua di dekat situ. Hasilnya nihil. Yang lebih aneh, di tanah pemakaman itu ditemukan bekas galian segar, seperti kuburan yang baru ditutup. Namun tidak ada nama di nisannya. Hanya sebongkah batu tak beraturan. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani melintas malam di jalan Puncak Raya. Terutama para pengemudi ojek online. Nama Dani hanya jadi bisik-bisik di antara mereka, sebagai peringatan agar tidak mengulangi kesalahannya. Beberapa bulan kemudian, seorang pengemudi baru, yang belum tahu kisah Dani, menerima order tengah malam dari daerah dekat jalan Puncak Raya. Di pinggir jalan sepi itu, ia melihat seorang wanita berkebaya putih melambaikan tangan. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan wangi melati samar tercium di udara. Tanpa rasa curiga, pengemudi itu menepi, tersenyum ramah, lalu berkata, "Malam, Mbak, mau saya antar kemana?" Wanita itu naik perlahan ke jok belakang. Motor melaju, suara mesin bergemuruh. Dan seperti itulah, kutukan itu terus berulang. Dani bukan yang pertama, dan jelas bukan yang terakhir. Dani tidak pernah selamat. Ia ditelan ke dalam dunia kematian, menjadi bagian dari roh-roh yang terjebak di pemakaman itu.
Arwah wanita berkebaya putih terus mencari korban baru, mengulangi siklusnya tanpa akhir.